Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan, NIM 222010150036 dari kelas PJKRB angkatan 2022. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang lingkungan sehat di sekolah. Oke, langsung saja kita masuk dari pengertian lingkungan sehat. Pengertian lingkungan sehat adalah lingkungan yang mendukung terciptanya individu warga yang sehat serta masyarakat yang sehat. Dalam kalimat lain, pengertian lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Juga terhindar dari binatang-binatang membawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi, suara berlebihan, serta hal-hal lain. Lanjut di ciri lingkungan yang sehat. Ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat harus diketahui sebab lingkungan merupakan salah satu faktor penting untuk kesehatan manusia. Lingkungan merupakan keadaan yang ada di sekitar rumah. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang lebih luas mencakup lingkungan tetangga, sekitar rumah, bahkan mencakup lingkungan satu desa. Diperlukan usaha bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat. Lingkungan yang sehat cocok untuk dijadikan arena bermain anak atau tempat tinggal anak. Jika lingkungan rumah tidak sehat, hal ini bisa mempengaruhi kesehatan anak dan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Diperlukan usaha dan upaya agar bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Berikut ini adalah ciri-ciri lingkungan sehat untuk kesehatan dan perkembangan anak. Berikut adalah ciri-ciri atau sehat untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak. Pertama, udara. Kedua, pembuangan sampah. Ketiga, tersedianya pengelolaan sampah. Empat, adanya pengelompokan sampah. 5, saluran air. 6, terlengkapinya sarana kakus yang baik. 7, banyaknya tumbuhan hijau. 8, pengelolaan limbah yang baik hatan manusia. Dan adapun lingkungan yang tidak sehat, ciri-ciri lingkungan tidak sehat adalah kebalikan dari lingkungan sehat. Lingkungan tidak sehat tidak bagus untuk tumbuh kembang anak dan juga kesehatan orang tinggal di lingkungan tersebut. Hal itu dikarenakan cepat atau lambatnya kesehatan seseorang akan terganggu kondisi lingkungan tidak sehat tersebut. Adapun contoh dari lingkungan sehat atau berikut ini adalah ciri-ciri atau lingkungan tidak sehat yang harus diperhatikan oleh kita semua. 1. Kualitas udara buruk. 2. Tidak memiliki tempat sampah. 3. Tidak ada tempat akhir pembuangan sampah. 4. Tidak ada pengelolaan limbah sampah. 5. Tidak adanya saluran air. 6. Sarana kakus tidak ada. 7. Saluran limbah tidak ada. 8. Gersang. 9. Banyaknya hewan kotor yang berkeliaran. 10. Terlihat kumuh. Itu beberapa ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat atau kebalikan dari lingkungan yang sehat. Kita masuk ke C, menciptakan lingkungan sehat. Penciptaan lingkungan sehat yang bersih adalah tanggung jawab semua orang, termasuk di dalam pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyatanya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan proses dan juga langkah yang nyata. Proses dan langkah yang nyata ini yang menjadi fokus perhatian kita. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara beriringan sehingga
Tujuan menciptakan lingkungan dalam kondisi terbersih terjadi bisa tercapai tanpa ada paksaan. Selain itu, tujuan itu juga merupakan sebuah kesadaran yang kebutuhan semua orang. Ada beberapa langkah harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah: 1. Memberikan kesadaran tentang arti lingkungan yang bersih kepada masyarakat. 2. Buatlah tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan non-organik. 3. Buatlah jadwal rutin untuk melakukan aktivitas pembersihan lingkungan secara terjadwal. 4. Buatlah sebuah aktivitas kreatif untuk mengelola sampah non-organik menjadi sebuah benda yang bersifat produktif dan bisa menghasilkan uang. 5. Biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu yang utama, membuang sampah pada tempatnya. Kita masuk ke D, menciptakan lingkungan sekolah sehat. Kita masuk ke D, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Lingkungan sekolah merupakan bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan, apalagi generasi penerus bangsa. Kita tergantung pada kegiatan akademik di sekolah karenanya menjaganya agar tetap bersih dan sehat penting untuk dilakukan. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat bisa diwujudkan asalkan dengan partisipasi seluruh warga sekelas atau sekolah serta dukungan dari jajaran internal sekolah seperti guru atau kepala sekolah. Ada 10 indikator sekolah sehat, yaitu: 1. Kepadatan ruang kelas minimal 1,75 meter atau anak selain untuk kenyamanan dan memberikan ruang gerak yang cukup bagi anak. Kondisi kelas yang tidak dapat juga memudahkan prosedur evakuasi saat keadaan darurat. 2. Tingkat kebisingan di lingkungan sekolah maksimal 45 desibel atau setara dengan suara orang mengobrol dengan suara normal. Karena kebisingan di atas 45 desibel akan mengganggu konsentrasi belajar. 3. Memiliki lapangan atau aula yang untuk olahraga. 4. Memiliki lingkungan sekolah yang bersih, rindang dan nyaman. 5. Memiliki sumber air bersih dan memadai dan septic tank dengan jarak minimal 10 meter dan sumber air bersih. 6. Ventilasi kelas yang memadai. 7. Pencahayaan kelas yang memadai atau harus cukup terang. 8. Memiliki kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan. 9. Memiliki toilet dan kamar mandi bersih dengan rasio 1:240 untuk laki-laki dan 1:225 untuk siswa perempuan. Menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekelas. Kita masuk ke kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, berbagai kegiatan tambah diperlukan untuk menanamkan kesadaran siswa tentang menjaga lingkungan agar tetap lestari dan seimbang. Berikut adalah berbagai kegiatan yang bisa dilakukan. Pertama, 1. Merencanakan kegiatan apotik hidup di sekolah. Bisa menggilir setiap sekelas untuk melakukan perawatan dan memanfaatkan lahan kosong di sekolah untuk mempelajari apotek hidup. 2. Meminimalisir pemakaian pendingin ruangan atau mulai sekarang atmosfer alami yang sejak dari pohon yang rindang akan membantu sekolah untuk tetap sejuk dan tidak panas sehingga tidak lagi membutuhkan pendingin ruangan.
Tiga, menciptakan sistem pembuangan sampah yang sehat. Langkah awal itu yaitu dengan memisahkan sampah organik dan sampah non-organik. 4, merencanakan kegiatan hemat air atau hemat kertas. Jika dimungkinkan, sekolah merencanakan yang menggunakan kembali lembaran kertas yang masih kosong atau dimanfaatkan kembali. 5, menyusun kegiatan ekstrakurikuler sekolah berbasis lingkungan seperti Go Green Community atau kelompok pencinta alam. 6, melakukan kegiatan bertemakan lingkungan seperti menonton film lingkungan atau berdiskusi tentang lingkungan. 7, mengadakan karya wisata yang tujuan untuk mendidik kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Karya wisata bisa menjadi cara yang paling menyenangkan, seperti siswa bisa belajar secara langsung dan tertarik untuk melakukan hal yang lebih untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Oke, itulah presentasi atau penjelasan sedikit dari saya tentang lingkungan kesehatan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.